Selamat ketemu kembali dengan saya. Pada video berikut ini saya akan menjelaskan mengenai boiler atau disebutkan adalah kettle uap. Kettle uap atau boiler ini dilihat dari cara kerjanya, maka kita bisa membuat spesifikasi. Itu kettle pipa api dan kettle pipa air. Kettle pipa api ini adalah merupakan satu kettle yang boleh dikatakan adalah kettle bantu. Karena dia bisa menghasilkan uap basah. Di mana uap basah ini dia akan dipergunakan untuk memanaskan bahan bakar. Apabila bahan bakar kita di kapal memakai MFO untuk mesin penggerak utama kapal. Karena tekanannya cuma 10 kilo. Dan temperaturnya adalah 180 derajat Celcius maksimum. Nah, kettle pipa api artinya dalam teoritis dikatakan bahwa kettle pipa api artinya gas panas atau api itu berada di dalam pipa. Nah, semuanya ini ada rangkaian pipa-pipa ini ada di dalam dapur kettle. Ada di dalam dapur kettle. Nah, kettle pipa air adalah kettle tekanan tinggi. Atau bisa dispesifikasi menjadi main boiler. Di mana jenis kettle ini dipergunakan untuk menjalankan turbin uap. Apabila mesin penggerak utama kapal kita adalah turbin uap. Karena dalam jenis kettle ini mempunyai tekanan tinggi, dia punya tekanan itu maksimum 40 kg dengan temperatur 240 sampai dengan 400 derajat Celcius. Nah, kita ketahui bahwa di dalam permesinan mesin kapal, maka ada dua sistem yang kita pergunakan, yaitu pembakaran dalam dan pembakaran luar. Pembakaran dalam adalah internal combustion chamber. Artinya proses pembakaran terjadi di dalam mesin itu sendiri. Contohnya adalah mesin diesel. Tetapi kalau untuk mesin penggerak utama adalah turbin, maka itu kita bisa buat spesifikasi menjadi pembakaran luar atau external combustion chamber. Artinya untuk menggerakkan sebuah turbin uap, maka kita memakai boiler atau kettle uap. Di mana boiler atau kettle uap ini dipergunakan untuk menghasilkan uap bertekanan, kemudian uap ini akan dipakai untuk menggerakkan moving blade atau rotor-rotor turbin. Inilah yang membuat terjadi perbedaan antara turbin uap sebagai mesin penggerak utama kapal dengan motor diesel sebagai mesin penggerak utama kapal. Nah, kettle uap adalah sebuah bejana tertutup yang berfungsi untuk pembentukan uap dan pembentukan tekanan kerja. Nah, memang kenapa kita memakai kettle uap? Kita perlu memakai kettle uap karena di dalam kettle uap kita memerlukan tekanan kerja, tekanan yang lebih tinggi, dan temperatur yang lebih tinggi. Itu sebabnya kita perlu kettle uap. Nah, kettle uap ini terdiri dari dua drum, artinya drum uap dan drum kettle, drum air. Nah, ketika kita, contoh yang simpel, ketika kita memasak air, pada saat air itu mendidih karena titik didih ada 100 derajat Celcius, maka air itu mendidih dengan tekanan 1 atmosfer, tekanan udara luar. Padahal kita memerlukan tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi tentunya untuk bisa menggerakkan pesawat-pesawat bantu atau dipergunakan untuk konsumsi yang lain. Itulah sebabnya saya memakai boiler. Kettle uap atau boiler adalah sebuah bejana tertutup berfungsi untuk pembentukan uap pada tekanan lebih besar
dari 1 bar atau 1 atmosfer. Nah, proses ini terjadi jika air tawar dipanaskan di dalam tabung tertutup oleh gas panas. Dan terjadilah kenaikan tekanan dan kenaikan temperatur. Sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan di kapal. Apakah memanaskan bahan bakar, atau menjalankan turbin, atau pesawat-pesawat bantu yang membutuhkan tekanan dari turbin itu. Nah, cara kerja keterup ialah merubah tenaga uap menjadi tenaga kinetis. Merubah tenaga uap menjadi tenaga kinetis. Untuk menggerakkan turbin uap atau untuk menggerakkan pesawat-pesawat bantu yang lain. Maka di dalam ketel itu ada 2 komponen utama yang perlu kita perhatikan. Ada ruang bakar atau dapur ketel dan steam drum. Dapur ketel adalah sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi energi panas. Terjadi di dapur ketel. Bahan bakar dimasukkan sebagai unsur kimia dan terjadi proses pembakaran di situ, maka akan terjadi energi kimia dirubah menjadi energi panas. Lalu steam drum atau drum air atau drum uap yang mengubah energi pembakaran energi panas menjadi energi potensial. Jadi 2 komponen ini berbeda fungsi. Nah, di dalam ketel uap kita tahu bahwa produksi uap yang pertama dihasilkan adalah uap basah, uap jenuh, dan uap panas lanjut. Sebuah ketel bisa menghasilkan tiga produk uap ini. Uap basah, uap jenuh, uap panas lanjut. Tetapi berlainan dengan ketel pipa api. Ketel pipa api hanya bisa memproduksi uap basah saja, yaitu uap yang masih mengandung kadar air. Uap basah saja. Di mana tekanannya maksimum 10 kilo dan temperaturnya adalah 180 derajat Celcius. Hanya bisa menghasilkan uap basah. Berfungsi hanya untuk bisa memanaskan bahan bakar. Apabila bahan bakar mesin induk kita adalah MFO, Marine Fuel Oil. Karena MFO atau Marine Fuel Oil ini adalah 180 derajat cm stok atau CST dan 380 cm stok atau CST, di mana 2 jenis tipe bahan bakar ini akan dipergunakan untuk mesin induk kita apabila mesin induk kita memakai MFO. Maka ini perlu dipanaskan supaya jika terjadi proses pembakaran dalam ruang kompresi, maka tidak ada karbon-karbon di dalam ruang kompresi karena bahan bakar kita tidak dipanaskan, tidak melalui proses heater, sehingga itu perlu dipanaskan. Lalu bagaimana dengan ketel pipa air? Ketel pipa air, produksi uap yang pertama adalah uap basah juga. Kemudian uap jenuh, baru uap panas lanjut. Jadi semua ketel pipa api atau ketel pipa air memproduksi uap. Cuma ketel pipa api hanya uap basah saja. Tapi kalau ketel pipa air, dia bisa memproduksi 3 produksi uap. Yaitu uap basah, uap jenuh, dan uap panas lanjut. Dengan kata lain, boleh saya simpulkan bahwa ketel pipa air, produksi uap yang pertama adalah uap basah. Pada waktu saya burner itu boiler, saya opak itu boiler, uap basah. Produksi uap yang pertama. Di mana tekanannya adalah 10 kilo dan temperaturnya ada 180 derajat Celcius.
Nah, ketika saya akan menggunakan uap untuk menggerakkan pesawat-pesawat bantu yang lain, katakan akan tangki kargo, pompa kargo pada kapal tanker minyak, maka saya harus menaikkan temperatur menjadi temperatur uap jenuh atau tekanan uap jenuh. Maka saya memakai super heated sub untuk menaikkan tekanan, otomatis temperatur akan naik menjadi temperatur uap jenuh dan tekanan uap jenuh. Itu tekanannya tidak lebih dari 20 kg cm persegi. Dan ini dipergunakan untuk pesawat-pesawat bantu. Misalkan kargo pom turbin, pins jangkar, atau kapstan. Jikalau pesawat-pesawat ini memakai steam sebagai penggerak. Nah, ketika saya ingin menaikkan lagi tekanan ke tekanan uap panas lanjut, apabila mesin penggerak utama adalah turbin, maka saya harus menaikkan lagi ke tekanan uap panas lanjut, yaitu 20 sampai 40 kg cm persegi uap panas lanjut dengan temperatur ada 240 sampai 400 derajat Celcius. Nah, pada tekanan-tekanan uap panas lanjut ini dipergunakan untuk menggerakkan turbin. Kalau mesin penggerak utama kapal kita adalah turbin, maka saya dapat simpulkan bahwa sebuah boiler atau kettle, uap yang pertama adalah uap basah. Produksi uap yang pertama adalah uap basah, yang hanya bisa didapatkan di kettle pipa api. Ya, tetapi untuk kettle utama atau main boiler, maka produksi uap yang pertama adalah pasti uap basah juga. Lalu saya naikkan menjadi uap jenuh, memakai super heater 1, lalu saya naikkan lagi menjadi uap panas lanjut, maka saya memakai super heater 2. Ini perbedaannya antara kettle pipa api dengan kettle pipa air. Perbedaan yang kedua saya sudah katakan tadi bahwa pipa api api atau gas panas ada di dalam pipa-pipa boiler. Kemudian kalau kita pipa air artinya air berada di dalam pipa-pipa itu, pipa-pipa boiler secara sirkulasi. Lalu gas panas ada di luar pipa. Tapi secara keseluruhan konstruksi ini ada di dalam dapur boiler. Inilah perbedaannya. Nah, kita tahu bahwa apakah dia kettle pipa api atau kettle pipa air, semua kettle ini dilengkapi dengan economizer. Economizer. Di mana economizer ini mendapat panas dari gas bekas mesin induk. Gas bekas mesin induk dipakai untuk memanaskan air yang ada di dalam pipa economizer. Kalau kettle pipa api tentu gas panas ini ada di dalam pipa. Tapi kalau kettle pipa air, gas panas ini ada di luar pipa karena airnya di dalam. Itulah fungsi economizer. Economizer berfungsi untuk memanaskan pipa-pipa boiler. Jadi ketika kita berlayar dan tekanan sudah mencukupi, tekanan boiler sudah mencukupi, apakah dia kettle pipa api atau kettle pipa air, maka bisa langsung pastikan saja itu boiler. Dan kita memakai gas panas dari gas bekas mesin induk yang temperaturnya antara 300 sampai 450 derajat Celcius. Sebagian untuk menggerakkan turbocharge, ya, sebagian akan memanaskan pipa-pipa di economizer. Nah, selebihnya akan dibuang ke atmosfer. Ini adalah cara kerja dari boiler atau kettle. Kemudian saya mau bicara mengenai
air. Boiler ini atau kettle ini adalah salah satu equipment yang sangat memerlukan pentingnya air. Air kettle sangat penting. Sangat penting untuk air boiler. Kalau di mesin induk, mesin diesel, yang sangat penting adalah bahan bakar. Bahan bakar harus dipanaskan, harus di cleaning, memakai purifier, kan begitu. Tapi kalau boiler, yang penting adalah boiler water treatment. Boiler water treatment yang sangat diutamakan. Sehingga boiler itu mempunyai performance yang bagus pada saat pengoperasian. Adalah bagaimana kita mengatasi boiler water treatment. Persyaratan daripada air boiler. Untuk air umpan boiler ya, untuk air umpan. Karena dalam boiler itu ada dua sistem pengisian. Pengisian yang pertama adalah air umpan boiler. Artinya ketika kita mau burner itu boiler, ketika kita mau opak itu boiler, maka kita harus mengisi dulu air boilernya di drum air. Supaya drum air ini penuh. Tentunya kita mesti kontrol dari gelas duga. Kita kontrol dari gelas duga. Nah di gelas duga itu ada level maksimum dan level minimum. Pengisian air di dalam gelas air boiler adalah bisa kita lihat secara otomatisasi maupun secara manual. Yang penting kita memperhatikan bahwa pada saat saya mengisi umpan air boiler ini harus pada level maksimum yang telah ditentukan oleh maker. Jangan mengisi lebih. Ada garis di situ, di gelas juga ada level minimumnya. Semuanya mempunyai risiko. Kalau saya mengisi terlalu banyak, sehingga di dalam drum boiler penuh dengan air, maka otomatis produksi uap juga akan berkurang. Karena air terlalu penuh di boiler. Produksi uapnya berkurang. Begitu juga dengan level minimum. Kalau level minimum sudah terlalu minimum ke bawah, maka begitu saya burner boiler, maka bisa terjadi eksplosif pada drum boiler. Nah, semua ini mempunyai alarm sistem. Alarm yang akan memberitahukan kepada kita bahwa low atau high pada boiler water. Akan memberitahukan kepada kita seperti itu. Jadi pengisian boiler water air boiler ini bisa dengan cara manual, bisa juga dengan cara otomatisasi untuk pengisian umpan air boiler. Nah, pengisian air boiler yang berikutnya adalah dengan memakai air kondensat. Ya, hasil produksi dari kondensor dan sistem pengembunan atau kondensasi sehingga terjadi air kondensat. Air kondensat ini terjadi pada waktu uap bekas yang keluar dari sistem. Pada saat kita memakai untuk turbin atau kita memakai untuk pemanasan bahan bakar, maka tentu ada uap bekas, sisa-sisa uap yang keluar dari sistem itu. Lalu uap itu dipakai, ditampung di kondensor. Dan di dalam kondensor ini terjadi proses kondensasi, pengembunan. Karena ada air laut juga yang masuk dalam kondensor. Di situlah terjadi kondensasi atau pengembunan. Dan uap itu berubah menjadi air. Dan air itu disebut air kondensat. Kemudian ada pompa sirkulasi yang mengisap air dari kasket tank tadi yang sudah jadi air kondensat dimasukkan kepada drum air. Kemudian terjadilah proses pembakaran. Kemudian bagaimana dengan persyaratan air kettle? Persyaratan air kettle yang pertama adalah bebas dari kotoran. Tidak boleh ada kotoran di situ.
Karena itu air ketel harus diperiksa setiap hari, setiap saat pada saat boiler beroperasi. Harus memeriksa boiler water treatment. Mengenai apa yang diperiksa di situ adalah kadar garam atau salinitas, kadar klorid, kadar fosfat, kadar alkalinitas atau kadar basa, kadar hidrosin. Ini harus diperiksa semuanya. Air botol kita harus periksa pada waktu pemeriksaan air ketel. Kemudian, bebas dari kekerasan. Kekerasan air ketel ini menyebabkan timbulnya batu-batu ketel atau scale yang bisa mengendap dan melekat pada dinding-dinding dari pipa-pipa air. Scale. Karena akan menimbulkan kekerasan. Dia menempel di dinding-dinding dari pipa-pipa air itu. Sehingga walaupun ada pemanasan, tetapi panasnya sangat kecil. Kan ada lapisan-lapisan scale ya, yang ada melapisi dinding-dinding dari ketel pipa itu. Kemudian bebas dari kadar garam. Karena garam akan memicu meningkatkan air cepat mendidih. Dan terbentuknya endapan-endapan berupa batu-batu ketel. Yang berikutnya adalah bebas dari gas, oksigen, dan CO2. Karena ini akan memicu kepada terjadi korosif pada pipa boiler. Kemudian harus bersifat alkalis, di mana konsentrasinya 9,5 sampai 11 pH, power of hydrogen. Nah ini dia. Pada waktu pengambilan umpan air boiler ini terjadi pada waktu misalnya kita mengambil air dari pelabuhan-pelabuhan yang berbeda-beda. Di Balikpapan ambil, di Jakarta ambil isi air, ya, di Palembang isi air juga. Sedangkan power of hydrogen dari setiap daerah itu berbeda-beda. Dan semuanya ditampung di tangki freshwater. Nah, ketika kita mengambil air itu sebagai air umpan boiler, maka bisa terjadi korosif pada pipa boiler. Karena pH-nya berbeda-beda. Karena salah satu penyebab terjadi korosif adalah adanya oksigen udara yang ada di dalam air itu. Ya. Kemudian pengisian yang kedua. Pengisian air umpan boiler yang kedua. Yang paling bagus adalah memakai air dari freshwater generator. Yang kita sebutkan adalah air distillate. Di mana pH-nya itu 6 sampai 9. Boleh dipakai sebagai pengisian umpan air boiler. Kalau di atas 9 sampai 11 kita boleh minum. Kalau kapal berlayarnya jauh, berbulan-bulan baru sampai di pelabuhan, maka kita boleh konsumsi air itu, hasil produksi freshwater generator. Untuk kita minum, bisa. Tapi pH-nya 9 sampai 11. Tapi untuk air boiler bisa 6 sampai 9, boleh dipakai. Memakai air distilat, ya, air distilat hasil produksi dari freshwater generator. Nah, cara kerja freshwater generator adalah mengambil panas dari temperatur jaket cooling. Air jaket cooling, freshwater jaket cooling yang keluar dari sistem akan juga dipakai untuk memanaskan air laut dalam sistem freshwater generator. Panasnya katakanlah 60 sampai 70. Kok bisa jadi pengembunan? Bisa. Karena di dalam sistem kondensor ini, di dalam freshwater generator ini ada ejector yang bisa buat vakum di dalam sistem freshwater generator. Sehingga walaupun temperatur cuma 60 sampai 70 derajat Celcius, tetapi bisa terjadi kondensasi karena ada ejector di situ yang buat vakum
sehingga temperaturnya bisa naik dan bisa terjadi proses kondensasi di sistem evaporator. Dan di dalam evaporator itu ada pipa-pipa heating, sehingga terjadi proses kondensasi di situ. Dan ada ejector untuk buat vakum. Sehingga walaupun temperaturnya 60 sampai 70 derajat Celcius, maka bisa terjadi kondensasi atau pengembunan pada sistem ini. Kalau tadi saya balik lagi, kalau bicara mengenai kondensasi yang terjadi pada kondensor, itu ada rata-rata uapnya ada 150 derajat Celcius. Maka otomatis terjadi pengembunan di situ. Tapi kalau evaporator 60 sampai 70, air dari jaket cooling, kecepatan jaket cooling, bisa terjadi proses kondensasi pada sistem evaporator generator karena kita memakai ejector. Nah, kalau kita memakai air distillate ini, maka kecil kemungkinan bisa terjadi korosif pada pipa-pipa boiler. Kecil kemungkinan. Tetapi bukan berarti tidak ada korosif. Tetap ada. Tetapi kita harus membuat pemeriksaan air boiler sebagai boiler water treatment. Harus secara kontinu memeriksa itu. Nah, perawatan air kettle dengan memberikan dosis-dosis dalam bahan kimia yang memerlukan perhatian. Selain jumlah dosisnya, juga cara memberikan zat kimia dalam sistem itu. Sebetulnya ada dua sistem yang kita pakai untuk memberikan dosis kimia di air boiler. Yang pertama adalah secara langsung. Ya, kita injection zat-zat kimia itu tergantung zat kimia mana yang kita mau pakai. Diinjeksi ke dalam sistem boiler dan zat kimia itu akan bercampur dengan boiler water, dengan air boiler, dan di situ nanti dia bisa memisahkan fosfor, ya, chloride dan lain-lain. Itu cara yang pertama, yang secara langsung. Dan yang kedua secara tidak langsung, artinya kita memasukkan cairan kimia di dalam tangki cascade tank. Karena di cascade tank itu kita bisa melihat ada endapan lumpur yang muncul di permukaan cairan itu. Tangki cascade kan terbuka. Kita bisa lihat di situ. Ada cairan di situ. Kalau perawatan secara manual bisa memakai busa menempel di permukaan cairan itu, maka lumpur-lumpur itu akan terhisap oleh busa-busa itu. Atau kita juga bisa memasukkan chemical di dalam cascade tank itu. Baru pompa boiler akan memompa air untuk sirkulasi boiler. Ya, jadi pada prinsipnya pengisian air kettle itu harus seperti yang saya jelaskan tadi. Karena risikonya begini, risikonya akan terjadi batu scale. Batu scale ini terjadi karena ada batu-batu scale yang menempel pada pipa-pipa itu, dinding-dinding pipa boiler, yang mengakibatkan walaupun ada pemanasan, tetapi karena sudah tebal, maka panasnya sangat kurang. Yang kedua, apabila terjadi korosif karena air yang mengandung banyak oksigen, maka terjadi korosif di inside diameter dari pipa boiler. Dan lama-lama tekanan boiler menurun. Kita burner berjam-jam, tekanan tidak mau naik. Karena ada korosif di inside diameter. Otomatis kita harus memberikan bagaimana caranya supaya scale batu-batu kettle, ya, yang ada di dinding-dinding pipa itu, atau karbon-karbon yang terjadi di inside diameter pipa, kita harus bersihkan dengan pakai anti-scale. Bersihkan dia.
supaya korosif itu yang ada dalam inside diameter pipa itu bisa hilang. Dengan memakai cairan inhibitor, kita bersihkan dia. Seperti kita mau bersihkan cooler, bersihkan pipa kapiler pada cooler, fresh water atau lubricating oil, atau membersihkan pipa kapiler di kondensor, pakai chemical untuk membersihkan pipa-pipa itu. Tapi kalau lama-lama kita terus mengadakan pemeriksaan seperti begitu, maka bisa terjadi penipisan pada pipa-pipa boiler itu. Dan kemungkinan juga bisa terjadi kebocoran pada pipa-pipa itu. Nah, risiko yang terjadi adalah terpaksa kita harus sumbat truk atas bawah. Kalau pipa boilernya horizontal atau vertikal, kita harus sumbat. Bagaimana cara sumbatnya? Masuk ke dalam, melalui lubang lalu orang. Lalu kita sumbat, kita plug dengan timah. Timah spesial yang sudah ditentukan. Kita ngeplug di situ. Sehingga jangan terjadi kebocoran. Sebetulnya kalau ada kebocoran pada pipa, itu tidak membahayakan kita sebetulnya. Tidak ada dampak untuk kita. Tetapi dampaknya kepada boiler, di mana tekanan kerja akan menurun secara terus-menerus. Untuk manusia tidak ada. Tidak ada dampaknya untuk kita. Dampaknya untuk boiler. Yang berikutnya adalah, jika terjadi kebocoran pada pipa-pipa boiler, maka otomatis kapal akan delay ya, karena ada cooling down. Karena ketika kita akan masuk ke dalam drum boiler, perlu ada cooling down, pendinginan, supaya kita bisa masuk ke dalam melalui lubang lalu orang. Nah, kita plug itu pipa-pipa boiler, ada cooling down. Kalau lagi panas boiler, bagaimana kita masuk dalam? Tidak bisa. Cooling down dulu baru kita masuk. Nah, inilah yang perlu kita cek supaya boiler kita berfungsi dengan bagus. Kemudian pada saat saya burner boiler, boiler ini kan sekarang modelnya otomatisasi. Di dalam main switchboard ada fuel, ada oksigen, ada ignition. Mereka tiga harus masuk bersamaan dalam ruang dapur, maka terjadi proses pembakaran di situ. Atau ignition. Ignition ini adalah elektroda yang bisa menimbulkan bunga api. Lalu ada bahan bakar masuk, ada di situ ada heating, ada panas, ada di ruang dapur kan pasti panas nih, ada panas. Lalu ada oksigen masuk ya, ada ignition ya, ada fuel, maka ketiga ini akan terjadi menyatu jadi satu yang disebut flammable rings. Jadi situlah terjadi proses kebakaran di dalam ruang dapur. Nah, kita bisa lihat dong, apabila pembakaran kita tidak normal, kita bisa lihat dari lubang kaca ngintip. Kalau ternyata di ruang dapur itu banyak api, ada nyala api, berarti itu bagus, pembakaran kita sempurna, dikatakan begitu. Tetapi kalau ada asap-asap saja di dalam ruang dapur, maka itu bisa dikategorikan pembakaran tidak sempurna. Jangan sekali-kali, berulang kali ya, burner. Kalau sudah gagal pertama kali, jangan lagi di burner. Kita blow up dulu, masukkan oksigen, masukkan udara untuk membersihkan ruang dapur. Ya, udara, gas-gas itu akan keluar ke atmosfer. Karena ini bisa terjadi eksplosif di ruang dapur. Akibat daripada penetesan daripada oil, ya, oil yang menetes di brander, di nozzle daripada brander itu, lalu dia berubah menjadi gas.
gas panas tentunya. Nah, ketika kita terus paksakan untuk burner tanpa blow up, maka akan terjadi eksplosif. Jadi harus blow up dulu. Beberapa kali blow up, ya, sudah bagus, kita burner kita lihat, oh sudah bagus, maka tidak perlu lagi. Itu berarti termasuk pembakaran kita sudah termasuk normal. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan pada pengoperasian sebuah boiler. Karena boiler ini akan dipakai untuk menggerakkan turbin. Kalau boilernya adalah ketel pipa air. Kalau boilernya adalah ketel pipa air, maka boiler ini akan dipakai untuk menggerakkan rotor turbin. Tetapi kalau boilernya ketel pipa air yang hanya bisa dipakai untuk menggerakkan pesawat-pesawat bantu, jika kapal kita memakai power untuk menggerakkan winch jangkar, menggerakkan generator atau auxiliary engine, atau menggerakkan kapsul dan lain-lain, maka kita hanya bisa memakai uap jenuh saja. Tetapi kalau kapal kita semua peralatannya itu memakai elektrik, maka kita hanya bisa memakai sampai uap basah saja untuk panaskan bahan bakar dan seterusnya. Tetapi kalau mesin kita, peralatan di kapal kita memakai uap untuk menggerakkan winch jangkar, menggerakkan auxiliary engine, generator ya, dan pompa-pompa, maka kita harus tingkatkan uapnya menjadi uap jenuh dengan tekanan 20 kg cm persegi dengan temperatur maksimum 240 derajat Celcius. Tetapi kalau mesin penggerak utama kita adalah turbin, maka harus kita naikkan terus menjadi uap panas lanjut supaya bisa menggerakkan turbin. Karena sistem daripada turbin ini adalah menerima pasokan uap, ya, pasokan uap dari ketel supaya bisa menggerakkan turbin uap. Saya masuk sekarang ke turbin uap, mesin penggerak utama kapal. Karena kita tahu bahwa di dalam turbin itu kan ada 4 macam turbin di situ. Turbin Delaval, turbin Joule, turbin Curtis, dan turbin Parsons. Delaval, Joule, Curtis, dan Parsons. Tetapi untuk menggerakkan mesin kapal, maka dibuat turbin gabungan, yaitu turbin reaksi dan turbin aksi. Di mana turbin Curtis dan turbin Parsons dibikin turbin gabungan untuk bisa menggerakkan mesin penggerak utama kapal. Turbin Curtis hanya dipakai untuk menggerakkan roda mundur karena dia tekanan rendah. Lalu Parsons untuk maju. Ya, jadi kalau mesin penggerak utama di kapal yang memakai turbin adalah pasti turbin gabungan, turbin reaksi dan turbin aksi. Itu Curtis dan Parsons. Curtis dipakai untuk roda mundur, dan Parsons pakai untuk di maju. Kemudian saya lanjut lagi. Lalu bagaimana proses daripada uap itu masuk ke turbin? Bagaimana uap itu bisa masuk ke turbin? Dalam hal ini uap panas lanjut ya. Dalam hal ini uap panas lanjut. Bagaimana dia masuk ke turbin? Untuk memutar rotor daripada turbin. Ya kan? Di uap jenuh juga ada di situ untuk menggerakkan cargo form juga ada di situ. Ada pipa pancar juga, uap juga yang masuk di situ untuk menggerakkan rotor shaft daripada cargo form. Ada, juga ada. Uap itu diarahkan dengan pipa pancar menuju kepada
pesawat-pesawat yang akan kita pakai itu. Apakah dia pompa kargo, apakah dia minyak jangkar, dan lain-lain. Itu steam diarahkan dengan pipa pancar menuju ke peralatan-peralatan. Tapi yang saya ingin fokus di sini adalah bagaimana turbin sebagai penggerak utama kapal. Ya. Maka pipa pancar itu diarahkan dipakai untuk menyalurkan uap steam yang dihasilkan oleh ketel uap pipa air yang uapnya adalah uap panas lanjut. Nah, uap yang akan masuk ke untuk memutar turbin, rotor turbin adalah melalui pipa pancar. Ya, pipa pancar tadi saya bilang tadi kan pipa pancar. Nah, ketika uap itu masuk ke pipa pancar, maka di situ ada simbol yang namanya kecepatan mutlak, C1. Kecepatan mutlak uap masuk ke dalam pipa pancar. Kenapa disebut kecepatan mutlak? Karena pipa pancar kita ada sifatnya diam, dia tidak berputar, diam saja. Sehingga itu adalah kecepatan mutlak masuk ke pipa pancar. Dan keluar adalah C2. Masuk C1, keluar C2. Nah, C2 ini uap ini yang akan menggerakkan rotor, menggerakkan sudut-sudut jalan atau moving blade yang nempel di rotor turbin. Nah, ketika uap itu sudah masuk di moving blade, di sudut-sudut jalan itu, maka rotor turbin berputar. Ya, rotor turbin berputar. Dan akhirnya as propeller kapal kita juga berputar. Karena ada masuknya uap panas lanjut melalui pipa pancar. Nah, uap itu akan masuk menekan moving blade atau sudut jalan, lalu sudut jalan ini akan memutar rotor blade, dan rotor blade ini akan memutar as propeller. Nah, rotor blade ini juga ada statornya. Ada stator juga. Stator ini dia tidak berputar. Dia adalah merupakan badan turbin yang ada namanya stator. Lalu rotor ini ada di dalam itu, di dalam stator itu, rotor. Contoh yang gampang saja deh. Pada waktu kita membuka elektromotor, maka ada rotor dan stator. Rotor berputar. Sama juga dengan turbin, rotor berputar. Lalu ada stator. Jadi rotor yang berputar. Nah, rotor ini dikoneksi dengan as propeller. Karena dia berputar, otomatis as propeller juga berputar. Dan akhirnya kapal maju. Ini adalah mekanisme inti daripada steam turbin yang menggerakkan rotor turbin yang bisa memutar as propeller. Inilah inti daripada pengoperasian turbin uap. Nah, disinilah yang kita kenal dengan external combustion chamber, artinya pembakaran luar. Kalau di motor diesel, internal combustion chamber, artinya proses pembakaran terjadi di mesin diesel itu sendiri, tetapi kalau turbin adalah external combustion chamber. Artinya proses terjadinya pembakaran terjadi di luar ketel, di luar ya, artinya ketel yang memberikan pasokan uap pada turbin. Lalu turbin itu bisa berputar. Tentunya uap ini dialirkan ke turbin melalui pipa pancar. Kalau untuk mesin diesel, ya, bahan bakar dialirkan ke dalam sistem adalah memakai injektor. Dan nozzle menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang kompresi. Kan begitu kan? Tetapi kalau uap adalah pipa pancar menyalurkan uap dari ketel, lalu uap itu diarahkan kepada moving blade.
pada sudut-sudut jalan yang ada di rotor blade. Nah, terjadilah perputaran rotor blade. Jadi di dalam turbin ada sudut jalan dan ada sudut balik. Sudut jalan akan menerima uap dan sudut balik akan mengirim kembali uap itu ke sistem. Menjadi uap bekas. Demikianlah penjelasan mengenai kettle dan turbin sebagai external combustion chamber. Terima kasih atas respon saudara. Jangan lupa like supaya kita akan masuk lagi kepada video-video berikut. Terima kasih atas respon saudara dan sampai ketemu lagi pada video yang akan datang.